Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Slavina Talenta dengan NPM 221418109. Di sini saya akan mempresentasikan analisis ide usaha kedai kopi. Eh, Kenapa saya tertarik dengan menganalisis ide usaha kedai kopi itu dikarenakan banyaknya kalangan-kalangan remaja, orang tua, itu tuh menyukai minuman kopi. Oke, untuk selanjutnya itu yaitu latar belakang. Kopi telah berkembang di Indonesia sejak zaman tanam paksa oleh pemerintah Belanda. Perkembangan ini terus berlanjut hingga kopi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di Indonesia. Keterikatan kopi dengan masyarakat juga jadi katalis dalam menghadirkan kedai kopi hingga kafe di Indonesia. Eh, untuk aspek pasar, permintaan pasar untuk kedai kopi dapat ditinjau dari jumlah pengunjung yang datang ke kedai. Hal tersebut disadari oleh latar belakang pendirian kedai kopi sebagai penambah fasilitas yang belum ada. Sebelumnya juga pengoptimalan bangunan yang sudah dimiliki di area, sehingga bernilai ekonomis. Data mengenai jumlah pengunjung, unit menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahunnya. Persaingan bisnis. Dalam persaingan bisnis, kopi yang sangat ketat itu dikarenakan khususnya beberapa tahun ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif yang diraih adalah perubahan lifestyle dari masyarakat yang saat ini sangat gemar mengkonsumsi kopi. Dan untuk pertumbuhan konsumsi kopi ini juga sejalan dengan peningkatan jumlah pelaku bisnis kopi pada sektor di Indonesia. Tingginya jumlah di Indonesia dengan berbagai macam konsep dan keunggulan masing-masing. Para pembisnis memudahkan konsumen untuk berpindah menjadi pelanggan yang lain. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah persaingan bisnis. Dalam persaingan bisnis itu faktor pembeda yang ditawarkan itu adalah value rasanya. Value tersebut dituangkan ke dalam brand yang diharapkan dapat secara cepat nih menghantarkan dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Brand yang kuat juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bersaing dengan beberapa brand kopi yang saat ini eh, lagi naik-naiknya daun gitu. Rasa dan aroma kopi juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan perdagangan eh, kopinya di dunia. Lalu selanjutnya yaitu kekuatan modal. Kekuatan modal dari pelaku bisnis akan menentukan konsep dan model yang akan dibentuk. Konsep dan model yang dapat secara dinamis untuk dibangun seiring dengan perkembangan teknologi informasi, memberikan keleluasan untuk menentukan model bisnis dan dapat disesuaikan dari sisi modal yang diperlukan. Eh, Governance barriers yang memudahkan pelaku bisnis untuk membuka usaha kedai kopi maupun usaha lain di industri makanan, sehingga tidak dibutuhkan persyaratan untuk mm, melakukan proses yang rumit. Oke, untuk selanjutnya yaitu kekuatan modal. Fokus pemerintah dalam membantu pengembangan usaha di Indonesia menciptakan kemudahan untuk membangun usaha saat ini. Learning curves yang tidak sulit karena tidak dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang sangat sulit. Pengetahuan-pengetahuan yang sangat sulit terkait dengan kedai kopi juga dengan mudah didapatkan melalui kursus-kursus barista yang tersebar. Perkembangan teknologi informasi yang sangat tinggi juga membuat persebaran mm, informasi yang sangat tinggi dan mudah didapatkan. Lalu terdapat kendala eh, dengan ide usaha kedai kopi ini. Untuk segi produk itu, ketika bahan baku kopi mengalami lonjakan dapat mempengaruhi harga jual kopi. Untuk segi lokasi, itu letak kedai coffee shop itu berada di sebelah kanan jalan yang satu arah atau one way. Terus untuk segi kenyamanannya itu yaitu
Suasana terkadang bising karena adanya kendaraan yang melintas. Nah, selanjutnya produk unggulan. Minuman kopi itu, kopi yang digunakan merupakan kopi hasil perkebunan milik pribadi. Maka kualitas akan terjamin dan disajikan dalam keadaan segar dan menarik yang akan menambah nilai jualnya. Lalu selanjutnya itu pengembangan usaha. Yang pertama itu kita harus mempunyai menu inovatif. Karena eh, kenapa kita harus memiliki menu yang inovatif itu karena akan meningkatkan variasi menu yang dengan menciptakan variasi yang kopi yang baru. Ekspansi lokasi dapat membuka cabang di lokasi lain yang strategis dan eh, berikan insentif seperti diskon atau minuman gratis setelah pembelian sejumlah tertentu. Ya, terus selanjutnya pengembangan merek. Kita membuat citra yang kuat dan unik sehingga pelanggan dapat mengidentifikasi dengan pengalaman kopi yang istimewa. Dan yang selanjutnya, produsen lokal. Jalin kerja sama jalin kerjasama dengan produsen lokal untuk mendapatkan bahan berkualitas yang tinggi. Dan terakhir yaitu workshop, tawarkan pelatihan tentang seni membuat kopi. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.